warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami langsung kepada ahli, yang berhormat ahli. Apa pendapat ahli apabila ada suatu putusan pra peradilan mengenai tidak sahnya penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik? Apakah serta-merta timbul haknya tersangka untuk mendapatkan ganti rugi dari negara? Yang kedua, bila ada, apa parameternya? Mohon dijawabkan ahli. Baik, Yang Mulia, izin menjelaskan bahwa jika ada putusan pra peradilan yang kemudian putusan pra peradilan itu membatalkan tindakan penyidik berupa penangkapan dan penahanan, apakah bisa mengajukan tuntutan ganti kerugian? Secara normatif di dalam pasal 173 KUHP, maka pra peradilan itu membuka ruang itu. Jadi pra peradilan itu adalah lembaga atau kewenangan yang diberikan oleh kepada pengadilan untuk melakukan pemeriksaan terhadap salah satu sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, termasuk tuntutan. Saya katakan tuntutan, bukan gugatan. Tuntutan ganti kerugian akibat salah penangkapan dan penahanan itu. Izin saya bacakan yang mulia secara normatif di dalam pasal 173. Dikatakan ayat 1, tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili atau dikarenakan tindakan lain tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Jadi pasal 173 itu memungkinkan adanya tuntutan ganti kerugian, tetapi ada 3 alasan. Saya batasi yang mulia, 3 alasan itu. Yang pertama adalah apabila tindakan penyidik itu 1, melanggar undang-undang atau tidak sesuai dengan undang-undang. Yang kedua, berkaitan dengan personnya, orangnya, bukan dia yang harus ditangkap, bukan dia yang harus bertanggung jawab secara pidana. Yang ketiga, ada alasan hukum bertentangan dengan hukum. Jadi 3 itu, sehingga itu yang bisa saya jelaskan kaitan dengan masalah tuntutan ganti rugi. Tidak serta-merta tuntutan itu dibayarkan oleh negara akibat perbuatan itu, tapi harus melalui mekanisme yang namanya pra peradilan. Nah, sehingga dapat dinilai apakah tuntutan ganti kerugian melalui pra peradilan tadi itu dilihat alasan hukum kenapa hakim memutus ini salah nahan. Apakah melanggar undang-undang? Misalnya begini, yang mulia, seseorang itu ditahan, ada alasan undang-undangnya, alasan normatifnya, pasal 100 ayat 5. Misalnya dipanggil 2 kali tidak datang, ada upaya melarikan diri, menghilangkan barang bukti, ada beberapa alasan. Dan ada alasan tambahan, misalnya ditahan karena memang berkas perkara akan dilimpahkan, karena pasal 7 YouTube huruf J ayat 1 yang lama sekarang baru menjadi huruf O, atau pasal 8 ayat 3 itu dinyatakan bahwa ketika penyidik akan melimpahkan berkas itu ke penuntut umum, dia wajib menyerahkan tersangkanya. Maka itu bisa dilakukan. Artinya secara undang-undang jika itu dilakukan, maka perbuatan itu sudah sesuai dengan undang-undang. Kalau tidak sesuai dengan undang, maka bisa diminta ganti kerugian. Yang kedua, misalnya begini, berkaitan dengan personnya, orangnya. Artinya bahwa bukan dia pelakunya, bukan dia yang harusnya ditahan. Nah, makanya saya katakan bahwa penyidikan adalah satu rangkaian tindakan penyidik. Artinya rangkaian itu dari mulai dia mengumpulkan bukti, menetapkan tersangkanya, lalu melakukan tindakan upaya paksa, penyitaan, penahanan dan sebagainya. Itu rangkaian perbuatan, tidak bisa dipisahkan. Itu jelas, itu berkaitan dengan bukan dia orangnya. Nah, artinya ada salah tangkap. Nah, itu bisa mengajukan pra peradilan tuntutan dan kerugian. Atau yang tadi melanggar hukum, misalnya. Melanggar hukum artinya begini yang mulia. Hukum itu lebih luas daripada undang-undang, sehingga parameternya adalah kalau saya berdasarkan literatur yang ada,
misalnya dalam doktrin negatif Catholic stance, keyakinan hakim, hakim boleh menemukan hukum pre-finding, karena hakim bones the law. Hakim juga bisa memeriksa hukum yang gitu masyarakat. Tetapi hakim tetap ada parameternya. Keyakinannya pun harus berdasarkan undang-undang. Sehingga boleh saja di luar itu, tetapi harus berdasarkan undang-undang. Jadi itu boleh kan? Sehingga tergantung dari pertimbangan hakim ketika memutus salah tangkap dan salah paham. Demikian. Seandainya, Ya, kalaupun diajukan suatu tuntutan ganti rugi, Ya. jadi harus kita lihat juga tuntutan dan gugatan ya. ya, Kira-kira undang-undang memberikan parameter apa terhadap tuntutan ganti rugi? Apakah hanya dengan perasaan secara sepihak, atau memang tuntutan ini telah diatur secara konkret? Apakah kita mengikuti itu atau mengikuti parameter subjektivitas si pemohon? saya jawab. Siap. Baik, izin yang mulia. Memang saya dari tadi menggarisbawahi antara gugatan dengan tuntutan. Terminologi di KUHP itu menggunakan kata tuntutan karena dia sifatnya publik. Artinya ada aturan yang limitatif mengatur itu. Beda dengan perdata yang mulia. Perdata itu bicara ganti kerugian, bunga dan denda. Tetapi di dalam tuntutan ganti rugi yang berkaitan dengan persoalan pra peradilan secara normatif ada di PP 92 tahun 2015 kalau tidak salah di pasal 9. Ayat satunya itu mengatur tentang apabila ada yang tadi kekeliruan atau tindakan yang tidak sah dilakukan oleh penyidik berkaitan dengan penetapan tersangka dan sebagainya, dulu pasal 77 juga pasal 95, maka nilai ganti rugi itu minimal 50 juta, maksimal 100 juta. Ayat 2-nya, kalau dia mengakibatkan luka berat, maka dinaikkan. Kalau tidak salah sampai 500 juta atau berapa. Lalu ayat 3-nya, kalau mengakibatkan kematian. Jadi itu, secara limitatif ada aturannya, tidak bisa subjektif ganti kerugian diminta oleh pihak yang saya rugi ini, tidak, tapi mengacu ke sana. Demikian. Selain parameter yang ada di PP 92 2015 terkait dengan gugatan atau tuntutan ganti rugi, Ya. mengenai biaya yang dikeluarkan, misalnya pembukaan, biaya pengacara, Ya. apakah ada aturan lain yang secara spesifik dan berkekuatan yang mengatur apakah itu bisa diberikan tuntutan ganti rugi? Ya, ganti rugi saya mengacu tadi karena sifatnya tuntutan, jadi limitatif PP 92 2015. Tapi jika ada tuntutan menghitung, hitungannya macam-macam, material, imaterial, lalu ada penggantian biaya advokat misalnya. Khusus untuk biaya advokat yang mulia, izin kita punya putusan MK nomor 77 tahun 2020, di mana itu ditolak permohonannya dengan pertimbangan bahwa ganti kerugian untuk mengganti biaya advokat itu tidak bisa dilakukan karena sifatnya private, hubungan antara lawyernya dengan klien tidak bisa dibebankan kepada pihak lain. Itu kalau tidak salah pertimbangan dalam putusan MK 77 tahun 2020, sehingga komponen itu tidak bisa dimasukkan dalam ganti kerugian. Yang bisa dimasukkan hanya yang bersifat material saja, dan itu bisa dibuktikan secara konkret, secara nyata, tapi berkaitan dengan alasan kenapa kemudian itu dinyatakan salah mahal. Yang tadi saya katakan, artinya formulanya harus tepat sesuai dengan PP 9.